Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran saat ini berjudul kepantasan. Saudara-saudara, surga adalah tempat orang-orang berkualitas, ya. Orang-orang yang sejak di bumi ini sudah tampak kepatuhannya. Ini yang semestinya menjadi pergumulan berat hidup kita. Melihat hidup kita sekarang ini, ya, apakah kita memiliki kepatutan atau kepantasan untuk masuk kerajaan surga, untuk masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kita mesti jujur dengan diri kita sendiri, ya. Jangan hanya yakin-yakin saja, sebab kalau yakin itu masih bersifat spekulatif. Maka kita harus benar-benar tahu, ya, tahu dari pengalaman, tahu dari realita hidup. Setelah kita melewati perjalanan panjang hidup sebagai orang Kristen, apalagi sebagai orang yang mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan, kita baru mengerti bahwa ternyata faktor usia itu penting. Jadi makin mendekati tua, ya, pada umumnya kita baru menyadari bahwa faktor usia menumbuhkan kesadaran akan singkatnya hari hidup kita, ya, akan kedahsyatan kekekalan, baik kengerian masuk neraka atau kedahsyatan kemuliaan di surga. Hal itulah yang membuat kita mau mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan diri dengan seksama, ya. Bagaimana kita memiliki hidup yang layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Akan tetapi kalau kita ikut hanyut dengan segala kesibukan yang dilakukan manusia di sekitar kita, akhirnya kita akan kehilangan kesempatan membenahi diri. Kita hanyut dengan rutinitas, ya, langsam begitu aja, yang akhirnya kemudian berhenti. Orang yang tidak mempersiapkan diri dengan seksama, ujung hidupnya pasti sangat menyedihkan. Saudara-saudara, melihat orang yang sedang berjuang di ujung maut merupakan pengalaman yang menegangkan. Terlebih atas mereka yang tidak siap meninggal dunia. Ketika dia memandang wajah istri dan anak-anaknya dengan begitu sendu, dengan begitu pilu, begitu sedih, dia ada dalam ketakutan hebat. Rasanya kita bisa membaca apa yang ada di dalam hatinya, seakan dia mau mengatakan, saya takut, saya takut. Coba seandainya dia mengisi hari hidupnya di tengah-tengah kepadatan dan kesibukan, namun tetap menempatkan hal, mempersiapkan diri untuk kehidupan kekekalan sebagai hal utama, maka kematian itu semestinya menjadi momentum yang sangat membahagiakan. Karena ada pengharapan, ya, dan layak memiliki pengharapan itu. Ironisnya, saudara-saudara, banyak orang Kristen yang berkata, saya lebih baik meninggal dunia, saya lebih baik mati daripada begini. Lebih baik saya mati, ya, saya bersama Tuhan, ya, lebih baik mati saya bersama Tuhan. Sejujurnya, apakah benar dia akan mati bersama Tuhan? Maka dari cara bicara, ya, dari kualitas hidupnya, itu menentukan apakah ia layak mengatakan itu. Saudara-saudara, pengharapan itu hanya layak dimiliki oleh orang-orang yang telah mengisi hidupnya dengan benar. Jadi sekarang, jangan kita punya keinginan apa-apa. Jangan lagi kita hanyut dengan berbagai persoalan atau tenggelam dengan berbagai persoalan. Ya, justru itu menjadi pemicu kita untuk melihat kenyataan bahwa memang dunia bukan tempat kita berlabuh. Dunia bukan tempat kita berlabuh, ya. Dunia tempat kita singgah sementara. Pelabuhan kita di kerajaan surga, bukan di bumi ini. Jadi jangan hanyut oleh persoalan-persoalan sehingga fokus kita tidak tertuju kepada Tuhan. Saudara-saudara, tapi juga jangan hanyut dengan berbagai kesenangan dan kelimpahan.
ya, nyaman, terhormat dengan anak-anak, menantu, cucu-cucu yang menjunjung tinggi, mengasihi, dan melindungi. Kita menjadi seperti raja atau ratu dalam lingkungan besar keluarga dan kerabat. Ingat, Tuhan menghendaki agar kita bisa sungguh-sungguh hanya fokus ke Tuhan. Jadi saudara-saudara, orang yang tidak bisa mengatakan ku cinta kau Tuhan dari hati yang benar tidak layak masuk kerajaan surga. Jadi sekarang yang harus kita usahakan adalah bagaimana kita fokus mempersiapkan diri menghadapi kekekalan kita dengan mengubah cara berpikir dan gaya hidup kita yang salah. Nanti Roh Kudus akan menolong kita. Ya, jangan tenggelam dengan persoalan-persoalan yang masih menyusahkan hidup kita. Ya, menjadi kekhawatiran yang sebenarnya adalah ketika kita belum siap untuk bertemu Tuhan. Karena kita telah menghabiskan panjang waktu umur hidup hanya untuk sibuk dengan segala hal. Kita menyaksikan sendiri ya, rasanya waktu ini berjalan dengan cepat. Tapi sekarang, kalau masih ada sisa waktu, mari kita mempersiapkan diri menghadapi kekekalan kita. Perpisahan pasti menyayat hati, namun jika kita mengerti bahwa kematian adalah momentum yang membahagiakan dan dinantikan, dan sebagai orang percaya yang setia memelihara imannya, kita akan mendapat tempat yang nyaman dan bahagia bersama. Untuk apa kita ratapi ya? Karena kita akan meninggal dengan bermartabat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.